Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 119.1, Susanshi Goes All Out. Dengan kekuatan Xuanwu yang mendukungnya, kekuatan jiwa yang dilepaskan menyebabkan jaring api turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Keterampilan jiwa keempatnya, pemindahan dunia bawah misterius, tidak mengubah posisinya dengan lawannya. Sebaliknya, itu menyebabkan lawannya dipindahkan di depannya. Susanshi lebih tenang dalam pertempuran yang begitu penting. Tuduhan yang menentukan dari lawannya membingungkan lawannya dan menyebabkan dia tergelincir. Setelah perisai penyusuan Ming menjadi perisai Xuanwu, semua keterampilan jiwanya berubah juga. Pemindahan dunia bawah yang misterius berubah dari efek pemindahan murni ke keterampilan jiwa yang bisa menggusur dan mentranslokasi lawan. Pemindahan dunia bawah yang misterius sekarang memungkinkan translokasi semua kehidupan dalam jarak 100 meter ke tepat di depannya. Orang yang ditranslokasi juga akan tertegun sejenak. Meskipun hanya untuk 1 detik, itu sudah cukup bagi seorang master jiwa tipe pertahanan untuk melakukan banyak hal. Jika pasukan yang ramah ditranslokasi, pengguna dapat menghentikan orang yang ditranslokasi agar tidak terpana sejenak. Dia telah tiba begitu dekat dengan Susanshi dalam sekejap sehingga Li Yan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia melihat murid hitam Susanshi yang dingin dan menakutkan. Setelah itu, perisai Xuanwu menabraknya. Li Yan adalah raja jiwa, sedangkan Susanshi hanya leluhur jiwa. Tapi perisai Xuanwu menyebabkan dampak yang tak terbayangkan pada saat ini. Li Yan masih berhasil bereaksi melalui kepanikannya. Dia ingin melepaskan invincible barrier-nya, melihat bahwa semuanya tidak benar. Semua orang sudah menyiapkan invincible barrier sebelum mereka datang ke final. Meskipun sangat mahal, itu bisa mengubah situasi jika digunakan dengan baik. Selanjutnya, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak pernah kekurangan uang. Tapi Li Yan salah perhitungan kali ini. Sebelum perisai Xuanwu bahkan menabraknya, dia sudah merasakan riak air lembut yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah master jiwa tipe api, sedangkan Xuanwu adalah tipe air dan bumi. Air adalah elemen utama, sedangkan bumi adalah elemen sekunder. Saat jiwa bela dirinya ditekan, kekuatan jiwanya ditarik kembali, dan dia tidak bisa menggunakan Invincible Barrier. Lagi pula, Invincible Barrier bukanlah pengaktif otomatis atau maha kuasa. Perisai Xuanwu menabraknya di saat berikutnya. Seluruh tubuh Li Yan menjadi hitam setelah dia dipukul, dan ada perasaan air terciprat. Pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bukan hanya ini, tetapi dia tampaknya telah tersedot ke pusaran air. Tubuhnya tidak dibuang, dan seutas dentuman bergema dari permukaan perisai Xuanwu. Cincin jiwa pertama Susanshi juga mulai berkedip. Gempa dunia bawah misterius. Gempa dunia bawah misterius yang keras. Gempa dunia bawah misterius yang selalu berubah. Atau lebih tepatnya, versi peningkatan dari gempa dunia bawah misterius. Tubuh Li Yan tampaknya dipukul ribuan kali dalam sekejap itu. Alat jiwanya tersingkir darinya, dan kekuatan jiwanya hilang. Hidupnya juga dalam bahaya. The Heaven Fin Douluo bereaksi pada waktunya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia sudah muncul di samping Li Yan langsung. Dia menggunakan satu tangan untuk memotong posisi pusat di mana keduanya saling bertabrakan. Cahaya hitam dari perisai Xuanwu tersentak sedikit, dan Susanshi terhuyung mundur setengah langkah, sedangkan Li Yan runtuh ke tanah. Setidaknya 7 atau 8 tulang rusuknya mungkin patah, dan organ dalamnya juga sangat terluka. Jika dia tidak mengenakan armor alat jiwanya, luka-lukanya akan lebih buruk. Bahkan telapak tangan Heaven Fin Douluo bergetar sedikit ketika dia menghentikan Susanshi. Ini menunjukkan betapa kuatnya gempa dunia bawah misterius. Susanshi tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe pertahanan. Sebuah kekuatan, lembut besar menyeret tubuh Li Yan turun dari panggung kompetisi. Tuan jiwa tipe penyembuhan segera merawatnya. The Heaven Fin Douluo berkata dengan suara yang dalam setelah dia melirik Susanshi, anggota yang bersaing kedua tim Sun Moon untuk chapter individu, Chen An, akan memasuki medan pertempuran. Anda, mundurlah. Petik 2. Beberapa kata terakhirnya adalah untuk Susanshi.
Su Sanxi tidak menarik perisai Xuan Wu-nya, tetapi mundur beberapa langkah. Botol susu lain juga muncul di tangannya. Saat dia melangkah mundur, dia menggunakan botol susu tanpa menarik perisai. Riak putih susu bisa terlihat menyebar keluar dari tubuhnya sebelum mereka ditarik kembali. Sanxi, Bei Bei tidak bisa menahan diri, dan berteriak dari bawah panggung. Dia yang paling jelas tentang kemampuan Su Sanxi. Dia telah memenuhi potensinya dengan menggunakan perisai Xuan Wu, yang juga menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Untuk memulihkan kekuatan jiwanya ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, ia menggunakan botol susu saat jiwa bela dirinya masih ada. Meskipun dampak pada tubuhnya oleh kekuatan jiwanya diminimalkan oleh aura Xuan Wu yang kuat, umpan balik padanya akan terlalu besar jika dia meninggalkan negara Xuan Wu yang meledak ini sekarang. Jiang Nanan juga perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran dalam pelukan Xiao Xiao dengan bantuan ahli jiwa tipe penyembuhan. Jiang Nanan sedikit bingung ketika dia melihat sosok besar dan tinggi yang mundur langkah demi langkah dengan punggung menghadap padanya dan menggunakan botol susu untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Dia melakukan ini untukku. Dia memperlakukan saya. Tapi, petik 2. Emosi yang kompleks melonjak di hati wanita muda ini, dan rasa sakitnya tidak tampak lagi. Ketidaksukaannya yang intens pada seseorang tertentu perlahan menghilang. Dia memang membangkitkan kekuatan Xuan Wu. Saya sudah berhasil. Tetapi mengapa saya merasa panik meskipun saya berhasil? Apakah dia benar kepada saya? Tapi dia. Petik 2. Pikiran Jiang Nanan melayang dengan pemandangan ketika dia melihat Su Sanxi untuk pertama kalinya. Wajah lembutnya juga mulai memerah. Dia menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani menatapnya di atas panggung. Tapi dia segera mengangkat kepalanya, dan sorot matanya berubah sangat besar hanya dalam sekejap. Ada sedikit kekhawatiran, atau mungkin itu kekhawatiran. Chen An adalah anggota tim resmi dari tim Sun Moon. Jiwa bela dirinya adalah burung petir. Dia juga adik kandung Chen Fei, dan mereka hanya 1 tahun terpisah dalam hal usia. Dibandingkan dengan saudaranya, Chen An baru berusia 18 tahun ini. Jelas bahwa dia lebih berbakat daripada saudaranya, karena dia bisa mewakili Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sebagai anggota tim resmi meskipun dia baru berusia 18 tahun. Tetapi dia hanya memiliki satu saudara kandung ini, yang selalu menjadi tujuannya. Chen Fei sudah mati. Dia telah mati di bawah api Phoenix Ma Xiao Tao. Mata Chen An berubah merah darah sejak saat itu. Li Yan telah kalah. Dia sudah melompat ke atas panggung saat Heaven Fin Dou Luo membuka mulutnya. Seluruh orangnya tampak terbakar, dan lapisan cahaya tak berbentuk bersinar darinya. Chapter 119.2, Su Sanxi Goes All Out. Dia bertarung secara berbeda dari insinyur jiwa lainnya. Ketika Heaven Fin Dou Luo mengisyaratkan dimulainya kompetisi, ia melompat ke arah Su Sanxi seperti sambaran petir. Dia terlalu cepat. Dalam hal kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari kakak laki-lakinya. Huo Yuhao hanya bisa mengatakan bahwa Chen An menggunakan sepasang pedang pendek sebagai senjatanya meskipun dia memiliki mata rohnya. 100 meter di antara mereka tampaknya tertutup dengan mudah. Sambaran petir itu melonjak langsung ke arah Su Sanxi, dan bahkan Heaven Fin Dou Luo harus benar-benar fokus dalam persiapan untuk mengakhiri chapter ini. Sinar dari botol susu Su Sanxi telah menghilang ketika lawannya berlari keluar. Dia mengangkat Xuan Wu Shield yang berat dan melakukan tindakan yang tampaknya tidak terkait dengan kompetisi. Dia bergerak setengah langkah ke kanan, dan memiringkan perisai Xuan Wu secara miring. Dia juga menutup matanya pada saat ini dan menyegel visinya. Dan garis cahaya keemasan maju menyerempet melewati perisai Xuan Wu dan di tengah-tengah percikan api. Setelah itu, serangkaian ledakan bergema dari perisai Xuan Wu. Kekuatan ledakan yang menakutkan itu terlalu berat bagi Su Sanxi, meskipun dia memiliki perisai Xuan Wu. Dia mundur beberapa langkah dengan cepat, dan hanya berhasil menstabilkan setelah terhuyung sedikit. Ya, Chen An dan Chen Fei berbeda. Chen Fei menggunakan kecepatannya, karena dia adalah penyerang jarak jauh tipe kecepatan, sedangkan Chen An adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menyerang dengan cepat. Alat jiwa tipe tempur jarak dekat yang kuat, bersama dengan kecepatan ekstremnya, membuatnya lebih kuat dari Raja Jiwa tipe Agility. Sepasang pedang pendek di tangannya telah dibentuk olehnya 7 kali. Pedang pendek akan menjadi lebih kuat setiap kali mereka dibentuk. Dia telah membuat mereka alat jiwa kelas 6 melalui semua usahanya. Satu pedang memiliki efek kilat, dan sangat cepat, sementara pedang yang lain bisa memicu badai.
Begitu diserang oleh pedang ini, badai akan mengamuk dan menyerang lawan. Itu juga akan menciptakan peluang bagi pedang lainnya. Butuh Chen An kurang dari sepertiga detik untuk memperlambat serangannya. Detik berikutnya, dia sudah menyerang Su Sanxi seperti sambaran petir. Su Sanxi mulai menggeser kakinya, dan langkah kecilnya berubah berulang kali. Tampaknya tindakannya tidak selaras dengan sambaran petir yang mendekat, tetapi ia mampu mengelak di belakang perisai Xuan Wu. Seorang insinyur jiwa yang bertempur jarak dekat lebih kuat daripada seorang insinyur jiwa jarak jauh. Sementara sinar alat jiwa dan meriam alat jiwa terlihat sangat mempesona, hanya alat jiwa jarak dekat yang bisa melepaskan efek dari alat jiwa secara maksimal. Pertahanan Su Sanxi telah mencapai standar Raja Jiwa dengan perisai Xuan Wu mendukungnya. Namun, dia masih dipaksa kembali oleh serangan tanpa henti Chen An. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Garis cahaya berkedip meninggalkan garis dan kilau bunga api. Baut dan sambaran petir membawa bunyi gemerincing yang menggema bersama mereka. Su Sanxi dalam bahaya besar sekarang. Dia berisiko binasa di bawah sambaran petir. Dia semakin dekat ke tepi panggung. Jika ini terus berlanjut, Su Sanxi pasti akan dipaksa turun dari panggung bahkan jika dia bisa menahan serangan Chen An. Namun, Chen An mengubah arah serangannya pada saat ini. Su Sanxi harus mundur lateral karena ini. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Guru Tim Sun Moon tidak bisa tidak memarahi dengan marah. Chen An berada di ambang kemenangan sebelumnya. Dia ingin membalas dendam untuk Chen Fei. Orang ini, Ma Rulong sedikit kesal saat dia menutup matanya. Apalagi yang bisa dia katakan? Jika itu dia, apa yang akan dia lakukan? Chen An tidak memaksa Su Sanxi turun dari panggung, karena dia ingin lebih banyak waktu untuk menyerang. Dia ingin menemukan celah dan membunuhnya. Su Sanxi terpaksa mundur secara lateral. Dia terhuyung-huyung sekarang, dan bisa dibunuh kapan saja. The Heaven Fin Douluo berpengalaman, dan bisa memberitahu motif Chen An. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari perisai Xuan Wu. Tangan Su Sanxi juga sedikit gemetar, dan dia terhuyung mundur dengan cepat. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya untuk menebus kekurangannya, tetapi kecepatan Chen An meningkat ke puncaknya saat ini. Pedang Chen An yang menusuk-menusuk Su Sanxi dengan cepat. The Heaven Fin Douluo ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia bisa mengatakan bahwa Su Sanxi tidak dapat menghindari pukulan ini, tetapi dia melihat Xuan Wu Shield Su Sanxi juga menyala. Dia bisa mengakhiri chapter ini jika dia bergerak, tetapi dia tidak bisa menentukan pemenangnya. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Dia tidak menyerang dengan tangan yang dia angkat, karena dia tidak ingin mempengaruhi hasilnya. Pes, pedang yang berkedip menusuk ke dada Su Sanxi. Petir yang kuat melintas di dadanya, dan seluruh orangnya sepertinya dilapisi dengan lapisan petir. Tidak, di bawah panggung, Jiang Nanan yang terluka kritis duduk. Dia mengerang sedih, lalu memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana mungkin Su Sanxi tidak mendengar itu? Matanya dipenuhi dengan tekad pada awalnya, tetapi sedikit kenyamanan muncul ketika dia mendengar erangan sedih itu. Petir yang menyebar ke seluruh tubuhnya adalah efek yang disebabkan oleh pedang yang berkedip itu. Saat pedang itu menusuk ke tubuhnya, kilat yang menyala melonjak di seluruh tubuhnya dan bahkan bisa merobeknya. Chen An senang ketika dia berhasil menusuk Su Sanxi dengan sukses. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak laki-laki, aku sudah membalasmu. Namun, senyumnya menegang pada saat ini. Tubuh Su Sanxi tertutup oleh kilatan kilat, tetapi ada terlalu banyak baut kilat di tubuhnya. Sama seperti Chen An tertegun di tempat, gelombang lembut bergelombang, dan Xuan Wu Shield tangguh Su Sanxi melunak. Itu berubah menjadi air yang beriak yang menelan tubuhnya secara internal. Su Sanxi telah menunggu saat ini terlalu lama. Terhadap seorang insinyur jiwa jarak dekat, pemindahan dunia bawahnya yang misterius tidak berguna. Membawa lawannya dekat dengannya hanya akan memungkinkan lawannya meningkatkan frekuensi serangannya. Gempa dunia bawah yang misterius bahkan tidak bisa membuat gempa dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat serangan lawan. Itu sebabnya dia hanya bisa menunggu kesempatan tiba. Apakah Su Sanxi tergelincir sekarang? Tidak, tentu saja tidak. Dia sengaja mengungkapkan celah di pertahanannya. Itu karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak dapat bertahan, karena kekuatan jiwanya menipis dengan cepat dan lawannya menyerangnya tanpa henti. Dia tidak punya kesempatan untuk menunggu lebih jauh, jadi dia harus mengambil risiko. Perisai Xuan Wu berubah menjadi bola cahaya berair hitam yang menelan Chen An dengan tepat. Detik berikutnya, Xuan Wu Shield ilusi besar muncul di belakang Su Sanxi.